Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada kali ini telah memasuki surat Yusuf, surat nomor 12 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini telah masuk pada hari yang ke-13. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, saya sekali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 3 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur dan bermanfaat, panjang umur yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah ruah, yang manfaat dunia dan akhirat, yang barokah, yang halalan, yang thayyiban. Juga kepada saudara-saudara yang berulang tahun, semoga diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan ketenteraman. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma syai'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa tadat launna mutaka'aw wa atat kulla wahidatim minhuna syiqina wa qalati ruj alaihin falamma ra'aitahu barnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasyalillahi mahadza basyara in hada illa malakul karim. Qalat fadhalikunna alladzi lu'tunani fihi walaqad rawadtuhu an nafsihi fastaksham wala innal wala illam yaf'al ma amaruhu la yusjanana wa la yaqul
sijnu ahabbu ilayya mimma yata'unani ilaih wa ilan tash'arif anni kaidahunna ashbu ilaihinna wa ahum minal zailin fastajaba lahu rabbuhu fasyarafu anhu kaidahun innahu huwasyami'ul alim summa badalahum min ba'di ma ra'aul ayati layash jununnahu hatta hin wa zaqala ma'ahu syijna fazayang qala agaduhumma inni araini ashiru qamr wa qolal aqoru inni arroni a'milu fauqara a'roksi khubzan takulu dairu minhu nabi takwilih inna naroka minal muhsinin qala la yu'dhikuma do'amu murzaqani illa naba'tukuma bi ta'wilih qabla an ya'diyakuma dalikuma mimma alamani rabbi inni taraktu millatan qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maka tatkala ia atau wanita itu mendengar tipu daya mereka, ia mengundang mereka dan menyiapkan hidangan bagi mereka dan memberikan sebilah pisau kepada mereka masing-masing dan berkata kepada Yusuf, keluarlah kepada mereka. Maka tatkala mereka melihat dia, mereka menganggap dia orang besar dan mereka memotong tangan mereka karena kagum. Dan mereka berkata, Maha suci Allah, ini bukanlah manusia, ini adalah lain. Ini tiada lain, hanyalah malaikat yang mulia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, saya lanjutkan lagi terjemah ini. Ia atau istri Potifar berkata, inilah orang yang kamu mencela kepadaku tentang dia. Dan sesungguhnya aku telah membujuk dia, tetapi dia teguh
dalam mengendalikan hawa nafsunya. Dan jika ia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya ia akan dipenjara dan ia akan menjadi golongan orang yang hina. Ia atau Yusuf berkata, Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada aku menuruti ajaan mereka kepada itu. Dan jika tipu daya mereka tidak engkau elakkan daripadaku, niscaya aku akan tergiur kepada mereka dan aku menjadi golongan orang yang bodoh. Maka Tuhan menerima doanya dan menyingkirkan tipu daya mereka dari dia. Sesungguhnya Dia itu yang maha mendengar, yang maha tahu. Lalu mereka teringat setelah mereka melihat tanda bukti bahwa mereka memenjarakan dia sampai beberapa waktu lamanya. Dan bersama dengan dia masuklah 2 orang pemuda. Salah seorang di antara mereka berkata, aku bermimpi melihat aku memeras anggur. Dan yang lain berkata, aku bermimpi melihat aku membawa roti di atas kepalaku, sedangkan burung-burung memakan sebagian daripadanya. Beritahukanlah kepada kami keterangan, sesungguhnya kami melihat engkau golongan orang yang berbuat baik. Dia berkata, tiada datang kepada kamu makanan yang kamu makan, melainkan aku beritahukan keterangannya kepada kamu sebelum itu datang kepada kamu. Inilah sebagian dari apa yang diajarkan oleh Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kafir kepada akhirat. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keterangannya adalah sebagai berikut. Di dalam ayat 31, di sini tuduhan yang didesas-desuskan oleh para wanita disebut makr atau rencana. Sebagian mufasir berpendapat bahwa istri Potifar tahu bahwa para wanita menyebarkan berita dengan maksud agar mereka diberi kesempatan untuk melihat Yusuf. Oleh sebab itu ini disebut makr atau rencana mereka. Kemudian keterangan berikutnya, kata mutakaan makna aslinya tempat bersandar, lalu berarti tempat duduk yang orang bersandar pada waktu makan, minum atau bercakap-cakap. Dan berarti pula makanan atau hidangan. Makna yang paling akhir inilah yang dianggap sebagai arti kata mutakaan. Di sini para mufasir menambahkan bahwa mutakaan ialah suatu makanan yang harus dipotong dengan pisau.
Dan itulah sebabnya mengapa pisau dibagikan kepada mereka. Kemudian penjelasan selanjutnya masih pada ayat yang ke-31 ini. Bangsa Mesir adalah bangsa yang tahayul dan musyrik. Jika mereka melihat barang yang aneh atau melihat orang yang kelihatannya mengagumkan, mereka menganggap itu Tuhan. Oleh karena itu, tatkala mereka melihat Nabi Yusuf, mereka mengira bahwa beliau itu bukan manusia biasa. Selanjutnya penjelasan pada ayat 35. Tidak ada ayat yang menerangkan bahwa Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara atas tuduhan memperkosa istri Potifar. Oleh karena beliau tidak terbukti bersalah atas tuduhan itu, maka ada kemungkinan bahwa dimasukkannya beliau dalam penjara disebabkan karena tuduhan lain yang dituduhkan kepada beliau. Dan mungkin pula bahwa raja yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas tidak memerlukan alasan untuk memasukkan orang yang tidak bersalah dalam penjara. Adapun yang dimaksud tanda bukti di sini ialah tanda bukti tentang tidak bersalahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian penjelasan pada ayat yang ke-36. Bandingkanlah dengan kitab Kejadian pasal 40. Akan tetapi di sana tidak disebut-sebut dakwah Nabi Yusuf. Adapun dua pemuda itu, yang seorang adalah pelayan minuman dan yang lainnya adalah seorang tukang membuat roti. Masih di dalam keterangan ayat 36. Hendaklah diingat bahwa 4 impian yang disebutkan di dalam surat ini, yaitu 2 impian yang disebutkan di sini dan impian Nabi Yusuf yang disebutkan di dalam ayat yang ke-4 lalu, dan impian raja yang disebutkan di dalam ayat 43, perkataan yang digunakan di dalam melihat impian itu adalah sama seperti perkataan yang digunakan untuk melihat barang biasa, yaitu kata arah, berasal dari kata ru'yat yang artinya melihat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada surat Yusuf, surat 12 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.